Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas gelar desiminasi audit kasus stunting tahun 2023 guna fasilitas rencana tindak lanjut audit kasus stunting di perbatasan negara seperti Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Berita tersebut dikutip dari TVRI yang dapat disimpulkan bahwa angka stunting di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Anambas, mengalami kenaikan sekitar 6,96%. Ucap Dr. Diki Iman Ginanjar, MSc, SPA, bahwa kenaikan prevalensi kasus stunting di Kabupaten Anambas disebabkan oleh kurangnya gizi pada ibu hamil dan kurangnya pengolahan asuh balita. Salah satu pendekatan yang menarik dan yang dapat kami bantu untuk mengurangi kasus stunting di Indonesia adalah membuat suatu formula makanan yang bergizi seimbang seperti ramen Ritoria yang berupa mie dari bunga telang dan dilengkapi dengan kuah kaldu dari tempe serta pelengkap lainnya. Berikut cara pembuatannya. Oke teman-teman, ini kita mau membuat mie ramen Ritoria. Berikut ini bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada bunga telang, ada daging ayam, kemudian ada tempe, ada telur ayam, ada minyak, kemudian ada garam, lada, bawang putih, bawang merah, wortel, jahe, dan tepung terigu. Yang pertama, kita akan membuat mie ramen atau mie homemade. Langkah pertama yaitu masukkan bunga telang ke dalam panci untuk mengambil sari bunganya. Lalu hidupkan kompornya. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita siapkan tepung terigu terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan garam secukupnya. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai mencampur rata. Setelah kita tuangkan garam, selanjutnya kita akan masukkan telur. Kita langsung masukkan saja telur yang sudah dikocok. Kemudian aduk lagi hingga merata. Setelah sudah merata, kita tambahkan sari bunga telang. Kita masukkan secukupnya aja ya guys. Guys, untuk adonannya seperti ini, kita udah ulennya seperti ini ya guys. Soalnya kita cetak menjadi mie ya. Pegang. Ya. Jadi seperti ini guys. Soalnya ini kita udah jadi minyak guys. Nih untuk mie ramen Ritorianya. Selanjutnya kita rebus ya. Ini sudah saya beri minyak dikit agar tidak lengket ya saat direbus. Apinya kecil aja nggak apa-apa. Ini nanti ditunggu sampai matang aja, terus nanti kita angkat. Nah, selanjutnya kita akan membuat kuah ramennya dari kaldu tempe. Yang pertama, kita panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih cincang, bawang merah cincang, dan jahe. Kita tumis hingga wangi. Langkah kedua, kita masukkan tempe ke dalam panci.
Kita tunggu hingga tempe berwarna kecoklatan. Setelah tempe berwarna kecoklatan, lalu kita masukkan 1 gelas air. Lalu tunggu hingga mengental. Setelah kuah ramen sudah mendidih dan mengental, lalu kita saring. Selanjutnya kita akan bikin topping untuk ramennya. Ini kita masukkan ayamnya. Setelah itu kita masukkan bawang putih dan jahe cincang. Lalu kita masukkan kecap asin. Setelah itu kita aduk dan tunggu hingga mendidih dan meresap ke daging ayamnya. Ketika ayamnya sudah matang dan bumbunya sudah meresap, kita angkat. Guys, untuk mie ramen retornya sudah selesai. Ini kita tinggal platingnya lagi. Nah, untuk yang pertama kita taruh mie-nya dulu. Oke, selanjutnya kita kasih toppingnya. Ini ada ayam sebagai protein hewaninya. Selanjutnya ini kita ada wortel sebagai seratnya. Selanjutnya ini ada telurnya sebagai protein hewaninya juga, sebagai pelengkap sih. Dan yang terakhir kuahnya dari kaldu tempe. Tada! Ini mie ramen Ritoria. Oke guys, itu tadi cara membuat mie ramen Ritoria yang bergizi seimbang yang formulanya kami buat untuk menurunkan prevalence angka stunting di Indonesia. Berikut penjelasan lebih rinci dari mie ramen Ritoria ini. Nah, bisa dilihat bahwa dalam seporsi ramen ini terdapat sumber karbohidrat, serat, protein, vitamin, dan mineralnya, serta manfaat lainnya untuk kecantikan. Dimulai makanan pokok, untuk karbohidratnya kami ambil dari mie homemade yang kita buat sendiri dengan tambahan sari bunga telang yang kaya akan vitamin C, E, dan antioksidannya yang bagus untuk kulit. Selanjutnya untuk protein hewaninya kami ambil dari ayam yang direbus menggunakan bumbu-bumbu. Kami tidak menggorengnya karena agar rendah kalori. Sedangkan protein nabatinya kami ambil dari kuah kaldu dari sari tempe. Makanan ini juga terdapat sayur-sayuran sebagai sumber serat yang berasal dari potongan wortel yang dikenal tinggi akan serat. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Dan yang terakhir ditutup dengan minum air putih yang cukup, yaitu 2 liter dalam sehari. Itu penjelasan mengenai volume resep yang kami ciptakan untuk membantu menurunkan angka stunting di Indonesia dengan makanan bergizi seimbang. Jangan lupa request resep kami ya teman-teman. Selain mengenyangkan, makanan ini juga bergizi seimbang.
Dan jangan lupa hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Mulai dari kegiatan kecil, kita bisa membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Kementerian Ria, Mengenyangkan, menyehatkan, membangun generasi gemilang.